Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifani Nabila Novi dengan NIM 240712608267 dari program studi Hukum Offering Up. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Rosyid Al-Atab. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa pertanyaan terkait hukum Islam yang telah diberikan sebagai tugas ini. Nah, pembahasannya itu akan dimulai dari alasan mengapa hukum Islam penting untuk dipelajari, bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum nasional, serta contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada soal yang pertama, yaitu alasan akademik perlunya mempelajari hukum Islam. Jadi, mempelajari hukum Islam itu sangat penting secara akademik, karena hukum Islam itu mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh dan tidak bersifat parsial. Jadi, hukum Islam itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan melalui ketentuan ibadah, tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu seperti keluarga, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Dengan cakupan pengaturan yang luas tersebut, hukum Islam dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum yang utuh dan juga terinkreditas, yang dimana hukum Islam berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hukum Islam juga memiliki karakteristik tersendiri dalam metode penetapan hukumnya, di mana sumber utama hukum Islam itu berasal dari Al-Quran dan juga hadis, yang dimana Al-Quran dan hadis ini kemudian dikembangkan melalui proses ijtihad dengan menggunakan pendekatan ilmu usul fikih. Melalui metode tersebut, hukum Islam mampu memberikan jawaban terhadap persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber hukum utamanya, sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terus berubah-ubah. Secara akademik, mempelajari hukum Islam juga memberikan kontribusi penting bagi mahasiswa hukum dalam memahami keberagaman sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Mahasiswa tidak hanya mempelajari norma-norma hukumnya, tetapi mahasiswa juga dilatih untuk memahami pola penalaran, cara berpikir, serta berargumentasi hukum yang khas dalam hukum Islam. Hal ini yang menjadi memperkaya wawasan, keilmuan, dan kemampuan analisis hukum, sekaligus juga memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap pluralisme hukum yang menjadi karakteristik sistem hukum Indonesia. Lanjut, kita pada soal yang kedua, yaitu kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, dalam sistem hukum nasional Indonesia sendiri, hukum Islam ini berkedudukan sebagai salah satu sumber hukum material. Jadi, kedudukannya ini punya arti bahwa nilai-nilai, asas, dan prinsip yang terkandung dalam hukum Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan dan juga pengembangan hukum positif nasional. Selain itu, keberadaan hukum Islam sebagai sumber hukum material di Indonesia itu juga tidak terlepas dari fakta sosiologis, di mana bahwasanya masyarakat di Indonesia itu mempunyai mayoritas itu adalah beragama Islam. Jadi, nilai-nilai hukum Islam ini berpengaruh kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Pengakuan terhadap hukum Islam dalam
sistem hukum nasional juga memiliki dasar konstitusional, yaitu pada pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menjamin bahwasanya kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk pemeluk agamanya dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Dalam ketentuan ini adalah landasan yuridis bagi negara untuk memberikan ruang bagi berlakunya norma-norma hukum Islam, khususnya itu untuk pemeluk agama Islam, yaitu umat-umat Islam yang ada di Indonesia, di mana sepanjang bahwasanya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, dari sini pengakuannya itu tercermin secara konkret dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti adanya undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan agama, undang-undang wakaf, serta adanya undang-undang perbankan syariah. Melalui peraturan-peraturan tersebut, hukum Islam itu tidak hanya diposisikan sebagai norma agama semata saja, tetapi hukum Islam telah memperoleh legitimasi dan juga kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, hukum Islam itu berperan aktif dalam membentuk hukum nasional yang mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum bagi masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat yang memeluk agama Islam. Selanjutnya, kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia itu dilakukan melalui beberapa pola yang saling melengkapi. Pola pertama adalah pemberlakuan secara formal yuridis, yaitu dengan memasukkan norma-norma hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan berlaku secara nasional. Dan pola ini tampak dalam berbagai regulasi seperti undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan agama, serta peraturan mengenai zakat dan wakaf. Jadi, melalui mekanisme ini, ketentuan hukum Islam memperoleh legitimasi negara dan dapat ditegakkan secara hukum positif. Selanjutnya, pada pola kedua adalah pemberlakuan secara substantif, yakni dengan mengadopsi nilai-nilai universal yang terkandung dalam hukum Islam ke dalam hukum nasional tanpa mencantumkan label atau istilah keislaman. Secara eksplisit, nilai-nilai seperti keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan kemaslahatan dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pola ini, hukum Islam berkontribusi secara esensial terhadap pembaruan hukum nasional, di mana hukum Islam juga sekaligus tetap menjaga prinsip pluralisme dan binekaan dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pada pola yang ketiga adalah asas personalitas keislaman, yaitu pemberlakuan hukum Islam secara khusus bagi umat Islam dalam bidang-bidang tertentu, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga dan juga ibadah sosial. Asas ini tercermin dalam kewenangan peradilan agama yang menangani perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan wakaf bagi umat Islam. Melalui asas personalitas keislaman, negara mengakui dan menghormati identitas keagamaan warga negara, sekaligus memberikan ruang bagi pelaksanaan ajaran Islam dalam kerangka sistem hukum nasional.
Kita lanjut pada soal yang keempat, yaitu contoh tujuan hukum Islam dalam melindungi harta dan keturunannya. Jadi, salah satu tujuan utama hukum Islam dalam konsep maqasid syariah adalah melindungi harta. Perlindungan terhadap harta diwujudkan melalui berbagai ketentuan yang melarang perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Contohnya itu seperti pencurian, penipuan, riba, serta praktik ekonomi yang mengandung ketidakadilan. Larangan-larangan tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan kepemilikan harta dan menciptakan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, hukum Islam juga mengatur mekanisme pengelolaan dan distribusi harta melalui zakat, infak, dan wakaf, agar harta tidak hanya berpusat pada kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perlindungan terhadap harta, hukum Islam juga bertujuan untuk melindungi keturunan sebagai bagian penting dari tatanan sosial. Perlindungan terhadap keturunan yang diwujudkan melalui pengaturan perkawinan yang sah menurut hukum. Adanya larangan terhadap perzinahan, serta ketentuan mengenai kejelasan hubungan nasab dan juga pemenuhan hak-hak anak. Dengan adanya aturan tersebut, hukum Islam ini berupaya untuk menjaga kehormatan keluarga, serta menjamin keberlangsungan generasi dan juga menciptakan ketertiban serta stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kita masuk pada soal yang kelima, yaitu alasan perlunya ijma dan qiyas. Al-Quran dan juga hadis itu merupakan sumber hukum dalam hukum Islam. Namun, keduanya itu tidak selalu mengatur seluruh permasalahan manusia secara rinci dan juga eksplisit. Adanya perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, serta pembaruan sosial melahirkan berbagai persoalan baru yang sebelumnya itu tidak dikenal dalam masa turunnya wahyu. Nah, kondisi inilah yang menuntut adanya mekanisme penemuan hukum, agar setiap persoalan-persoalan baru ini tetap memiliki kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sumber hukum tambahan berupa ijma dan juga qiyas, di mana ijma ini berperan sebagai sarana penetapan hukum melalui kesepakatan para ulama, yaitu kesepakatan ini berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu, jadi akan menghasilkan kepastian hukum dan juga mencegah perbedaan pendapat yang berlebihan. Sementara itu, qiyas itu digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru dengan cara kita menganalogikannya dengan peristiwa yang telah memiliki ketentuan hukum sebelumnya. Berdasarkan kesamaan alasan hukum yang mendasarinya, dengan adanya ijma dan juga qiyas, hukum Islam itu mampu bersifat dinamis dan juga pastinya adaptif tanpa meninggalkan sumber hukum utamanya. Kedua metode tersebut memungkinkan hukum Islam itu tetap relevan dan juga responsif dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Selain itu, ijma dan qiyas juga menjaga kesinambungan antara ajaran dalam Islam dengan realitas kehidupan yang terus berubah-ubah dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan lanjut pada soal ke-6, yaitu urutan wali nikah dan anak luar nikah.
Jadi, dalam hukum Islam, wali nikah itu merupakan salah satu rukun perkawinan yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah. Keberadaan wali bertujuan untuk melindungi kepentingan calon mempelai perempuan serta memastikan bahwa perkawinan itu berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum, di mana urutan wali nikah didasarkan pada hubungan nasab dari garis ayah. Dimulainya itu dari ayah kandung, kemudian kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman dari pihak ayah, dan seterusnya sesuai ketentuan urutan kekerabatan. Nah, apabila seluruh wali nasab tersebut tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka kewenangan perwalian ini akan beralih kepada wali hakim. Nah, dalam konteks hal anak perempuan yang lahir di luar perkawinan yang sah, ayah biologis itu tidak berhak menjadi wali nikah karena hubungan nasabnya tidak diakui secara hukum Islam dan syariat Islam. Di mana hal ini itu disebabkan karena hubungan keperdataannya hanya diakui dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Oleh karena itu, untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum dalam perkawinan anak perempuan yang di luar nikah, wali nikahnya yang berwenang adalah wali hakim, yang dimana wali hakim ini ditunjuk oleh negara. Jadi, keberadaan wali hakim ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum dan menjamin bahwa perkawinan tetap sah menurut ketentuan hukum Islam dan juga hukum nasional. Kita lanjut pada soal yang ketujuh, yaitu perbedaan waris, wakaf, wasiat, dan juga hibah. Hukum waris itu mengatur berbagai harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pembagian warisan bersifat otomatis dan telah ditentukan besarannya oleh hukum, sehingga tidak bergantung pada kehendak pewarisnya. Wakaf atau yang biasa kita sebut ada penyerahan harta ini adalah untuk kepentingan ibadah atau sosial yang bersifat kekal dan tidak boleh diperjualbelikan. Sedangkan wasiat itu merupakan pemberian harta yang baru berlaku setelah seseorang meninggal dunia atau pewaris yang meninggal dunia dengan batas maksimal sepertiga dari hartanya. Sedangkan hibah adalah pemberian harta yang dilakukan saat pemberi atau pewaris masih hidup dan berlaku sejak diserahkan. Kita masuk pada soal ketujuh, yaitu perbedaan waris, wakaf, wasiat, dan hibah. Hukum waris itu mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada para ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pembagian warisan bersifat otomatis dan telah ditentukan besarannya oleh hukum, sehingga besarannya ini tidak bergantung pada kehendak pewarisnya. Wakaf sendiri adalah penyerahan harta untuk kepentingan ibadah atau sosial yang bersifat kekal dan tidak boleh diperjualbelikan. Sedangkan wasiat itu merupakan pemberian harta yang baru berlaku setelah seseorang meninggal dunia dan dengan batas maksimalnya itu sepertiga dari harta. Sedangkan hibah adalah pemberian harta yang dilakukan pada saat pemberinya masih hidup dan berlaku sejak diserahkan. Kita lanjut pada soal ke-8, yaitu anak perempuan memperoleh 2/3 harta warisan. Nah, dalam hukum Islam, tepatnya pada hukum waris Islam, anak perempuan itu dapat memperoleh bagian 2/3 dari harta warisan apabila terdapat 2 orang atau lebih anak perempuan, dan juga tidak ada anak laki-laki
Ketentuan ini telah diatur secara tegas dalam Al-Quran sebagai bentuk kepastian hukum. Pembagian ini bertujuan atau menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap hak anak perempuan dan juga menjamin adanya keadilan dalam pembagian harta warisan. Ketentuan ini juga mencerminkan bahwasannya adanya prinsip keseimbangan antara hak dan juga tanggung jawab dalam keluarga menurut ajaran Islam. Kita lanjut pada soal yang ke-9, yaitu penyebab adanya gugatan terhadap harta wakaf. Nah, pada pola ini sering banget di Indonesia tuh adanya gugatan terhadap harta wakaf yang menjadi salah satu sengketa dalam proses perwakafan. Nah, alasannya itu karena adanya tidak dilakukan secara tertib dan tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi wakaf itu kadang tidak disertai dengan ikrar wakaf yang jelas dan tertulis. Dan inilah yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum mengenai status harta tersebut. Nah, akibatnya setelah si pewakaf ini meninggal dunia, ahli warisnya itu kerap sekali menganggap bahwasanya harta yang telah diwakafkan itu masih menjadi harta bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan. Sehingga hal ini memicu timbulnya sengketa. Selain adanya faktor administratif yang tadi, adanya juga rendah pemahaman masyarakat mengenai hukum wakaf. Jadi banyak masyarakat yang tidak memahami terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum wakaf. Nah, hal inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya gugatan terhadap harta wakaf. Banyak pihak yang belum memahami bahwa harta wakaf pada prinsipnya itu bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan ke pemilikannya. Nah, di samping itu juga adanya peningkatan nilai ekonomi tanah atau harta wakaf seiring perkembangan zaman yang akhirnya mendorong munculnya kepentingan tertentu yang berujung pada upaya untuk penguasaan kembali harta wakaf. Nah, karena hal-hal tersebutlah penting banget kita untuk mencatat atau melakukan pencatatan wakaf secara resmi serta pengelolaan yang profesional serta transparan yang akan menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan juga memastikan bahwa tujuan wakaf dapat dilaksanakan secara optimal. Kita lanjut pada soal ke-10, yaitu jenis jual beli barang yang dilarang dalam hukum Islam. Jadi dalam hukum Islam itu, Islam melarang berbagai bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan, ketidakpastian, serta penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi, sekaligus juga Islam memberikan perlindungan hak dan juga kepentingan para pihak yang terlibat. Nah, dengan adanya ketentuan tersebut, setiap transaksi jual beli ini diharapkan dapat dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Beberapa bentuk jual beli yang dilarang Islam antara lainnya itu jual beli yang mengandung riba, yaitu penambahan yang tidak dibenarkan dalam transaksi utang piutang atau pertukaran barang tertentu. Selain itu juga dilarang pula jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu ketidakjelasan mengenai objek, harta, atau waktu penyerahan barang tersebut. Nah, karena hal ini akan berpotensi menimbulkan sengketa yang akan muncul di kemudian hari. Jadi, praktik penipuan seperti menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi tidak benar juga termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Nah, selain itu juga hukum Islam itu melarang jual beli barang-barang yang diharamkan menurut syariat.
baik itu karena zatnya maupun karena cara memperolehnya. Nah, larangan terhadap bentuk-bentuk jual beli tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama hukum Islam dalam bidang muamalah adalah menjaga keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Sehingga kegiatan ekonomi itu dapat berjalan secara sehat dan juga tidak merugikan masyarakat. Kita lanjut pada soal nomor 11, yaitu cara perbankan syariah memberikan keuntungan atau memberi keuntungan. Nah, dalam perbankan syariah itu adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, perbankan syariah itu tidak dikenal bunga karena bunga dipandang sebagai riba yang dilarang dalam Islam. Nah, sebagai gantinya, perbankan syariah beroperasi dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kerjasama antar bank dan nasabah. Sehingga hubungan hukum yang terjalin itu bukan sebagai kreditur dan debitur, melainkan sebagai mitra dalam kegiatan usaha. Nah, di mana keuntungan dari perbankan syariah ini itu diperoleh melalui berbagai akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satunya adalah akad bagi hasil. Nah, seperti akad bagi hasil ini seperti mudharabah dan juga musyarakah, di mana keuntungan usaha itu dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan, serta resikonya itu ditanggung bersama sesuai dengan porsi dan juga peran masing-masing pihak. Nah, di lain itu, bank syariah juga memperoleh keuntungan melalui akad jual beli seperti murabahah, yaitu penjualan barang kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang disepakati secara transparan. Selain akad bagi hasil dan jual beli, perbankan syariah itu juga menggunakan akad sewa atau ijarah, di mana bank memperoleh keuntungan dari imbalan sewa atau atas barang atau jasa yang diberikan kepada nasabah. Nah, melalui mekanisme akad-akad tersebut, keuntungan bank syariah itu bersumber dari aktivitas ekonomi yang nyata dan juga halal. Jadi sumbernya itu bukan dari praktik riba atau spekulasi. Nah, dengan demikian ini, perbankan syariah itu tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi bank syariah itu juga berorientasi pada terciptanya keadilan, keberlanjutan usaha, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Kita lanjut pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 12. Yaitu soalnya itu ciri dan juga motif utama gadai syariah serta asuransi syariah. Gadai syariah ini merupakan salah satu produk keuangan syariah yang memiliki ciri utama tidak adanya bunga dalam setiap transaksinya. Dalam praktiknya, nasabah itu menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atas dana pinjaman yang diterimanya. Sementara lembaga gadai syariah itu tidak mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut, melainkan hanya menarik biaya atas jasa penitipan dan pemeliharaan barang. Dengan mekanisme ini, gadai syariah itu mempunyai tujuan untuk memberikan kemudahan akses dana kepada masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan keuangan tanpa menimbulkan beban yang berlebih bagi nasabah. Selanjutnya itu pada asuransi syariah itu dijalankan berdasarkan prinsip saling tolong-menolong antar pesertanya. Jadi, dana yang dihimpun itu berasal dari kontribusi peserta
dan digunakan untuk saling menanggung resiko apabila salah satu peserta ini mengalami suatu kerugian atau bahkan musibah. Jadi, asuransi syariah ini mempunyai ciri utama, yaitu pengelolaan dana yang transparan, pemisahan dana peserta dan dana pengelola, serta penghindaran unsur bunga, ketidakpastian dan juga spekulasi. Melalui unsur tersebut, asuransi syariah itu tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan keuangan, tetapi asuransi syariah juga mempunyai tujuan untuk sarana menciptakan solidaritas sosial dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Oke, jadi kesimpulannya, Pak, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, yaitu bahwasanya hukum Islam merupakan sistem hukum yang komprehensif dan juga relevan untuk dipelajari secara akademik, di mana hukum Islam ini tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan, sehingga memiliki kontribusi nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, hukum Islam itu memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional, baik sebagai sumber hukum material maupun melalui pengakuannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, penerapan hukum Islam itu tercermin dalam berbagai bidang. Contohnya itu seperti perkawinan, waris, wakaf, kegiatan ekonomi, hingga lembaga keuangan syariah. Di mana pada hukum Islam itu mempunyai prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan juga perlindungan terhadap harta serta keturunan menjadi landasan utama dalam setiap pengaturannya. Jadi, melalui mekanisme yang adil dan juga transparan, hukum Islam itu berupaya untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, serta kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga adanya hukum ini tuh tetap relevan dan juga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Demikian penjelasan mengenai hukum Islam yang dapat saya sampaikan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Nah, semoga penjelasan yang saya berikan ini dapat menambah wawasan dan juga pemahaman teman-teman semua mengenai hukum Islam serta bagaimana penerapannya hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.